Gundo gundo pacocol kemblelengan nyunggi nyunggi wakokol kemblelengan wakul glimpang segani dadi saratan wakul glimpang segani dadi saratan. Hello, what's up, good morning everybody. Kembali dalam acara Di Rumah Aja dengan Najib apa di sini. Jadi ini adalah episode kelima dari stereotip Amerika atau stereotipnya orang-orang bule, guys. Setelah kemarin kita ngebahas perihal PMI ya. Jadi masih ingat kalian kalau menonton video saya yang kemarin, PMI apa ya? PMI guys, PMI Pondok Mertua Indah. Nah, kali ini saya tidak ingin melanjutkan perihal PMI karena sudah saya bahas kemarin. Nah, salah satu yang saya bahas kemarin adalah pada usia 18 tahun bahwa seseorang itu legally bisa keluar dari rumah. Artinya mereka bisa mencari kehidupan sendiri, mencari tempat tinggal sendiri, mencari pasangan sendiri, mencari apapun dengan sendirinya. Jadi orang tua tidak punya hak untuk melarang dan itu dilindungi oleh undang-undang korupsi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas yang menyebabkan seseorang untuk memutuskan keluar rumah atau move out dari orang tuanya. Yang pertama, tentu saja sangat mudah, yaitu masalah kebebasan. Kita semua pernah muda atau sekarang ada di remaja yang di Indonesia. Saya merasakan di saat kita tumbuh berkembang dari anak-anak kemudian tumbuh menjadi remaja, disitulah masa-masa pemberontakan sebenarnya. Jadi orang tua yang sangat menyayangi kita dengan segala kasih sayang untuk menganjurkan begini, begitu, untuk belajar lebih rajin dan sebagainya. Itu untuk sebagian teman-teman remaja dianggap sesuatu yang menghalanginya, merasa terkekang dan mereka merasa tidak mendapatkan kebebasan. Itulah sebabnya kalau budaya di Amerika, mereka lebih suka memutuskan untuk keluar dari rumah karena dengan cara keluar dari rumah mereka bisa mengurangi kekangan dari orang tua. Itu alasan. Jadi mencari kebebasan dengan cara misalnya mencari tempat tinggal sendiri, kemudian sewa apartemen patungan dengan teman-temannya. Itu alasan pertama kenapa mereka ingin move out, jadi ingin mendapatkan kebebasan karena merasa terkekang saat masih di rumah. Kemudian alasan kedua yang membuat mereka memutuskan untuk keluar dari rumah adalah adanya kurang perhatian dari orang tua. Saya yakin itu pun juga sangat sering dirasakan oleh teman-teman remaja sekarang di Indonesia. Dan itu tidak luput di Amerika. Karena tuntutan ekonomi dan memang budaya Amerika yang kapitalis, maka orang tua di sini adalah bekerja dan mereka membiarkan anaknya di rumah dengan cara memenuhi segala keinginannya apa, belikan mainan, belikan makanan, kasih uang cukup dan sebagainya. Tapi bagi sebagian remaja itu tidak cukup karena mereka ingin mendapatkan kasih sayang dan itu tidak mereka dapatkan kala di rumah. Maka mereka memutuskan untuk mencari teman, kemudian tinggal bareng dengan mereka, kemudian cari informasi sana sini, cari tempat tempat bermain yang merasa cocok dengan kehidupan mereka sebagai remaja. Itu jadikan alasan kedua kenapa mereka ingin move out. Jadi adanya kurang perhatian dari orang tua. Jadi pelajaran penting bagi teman-teman orang tua bahwa memberikan sesuatu yang berlebihan secara materi kepada anak-anak itu juga kurang bagus. Karena yang utama yang dibutuhkan anak-anak adalah kasih sayang. Memberikan uang, memenuhi kebutuhan sekolah dan sebagainya memang penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah kasih sayang. Itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman orang tua. Guys, ini agak dingin di sini. Oke, maafkan atas ketidaksopanan saya, tapi kita santai saja. Oke, jadi poin yang ketiga yang ingin saya bahas yang menjadikan alasan kenapa mereka memutuskan untuk move out, yaitu abused atau sebuah perlakuan kasar yang mereka rasakan kalau tinggal di rumah orang tua. Biasa sih, jadi kalau anak kecil misalnya dimarahin dan sebagainya, ya tidak berani melawan. Tapi setelah tumbuh berkembang menjadi seorang remaja, biasanya ada jiwa pemberontak sekali lagi. Dan mereka merasa being abused, merasa dikasarin. Apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh, dan sebagainya. Atau misalnya orang tua yang sebagian ya, tidak bisa membatasi dengan kebiasaan berkata keras, itu dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak remaja. Makanya mereka merasa dikasarin. Atau kalau enggak misalnya melihat kehidupan orang tua yang kurang harmonis. Situ misalnya melihat orang tua yang sering cekcok, tengkar sana sini dan sebagainya. Jadi anak-anak itu merasa tidak nyaman kalau tinggal di rumah. Makanya mereka lebih suka aja mencari teman sepermainan, teman sebaya untuk tinggal bareng dengan mereka dan ya
mereka memutuskan untuk move out. Yang keempat guys, yang keempat ini sangat riskan, sangat berbahaya. Dan itu tidak terbatas di mana lokasinya, di mana tempatnya, adalah perihal alkohol and drugs, terutama di negara-negara maju, di negara-negara barat, di Eropa, di Australia, atau di Amerika, atau saya yakin bahkan di Indonesia pun. Sebagai orang tua harus bisa benar-benar memperhatikan kehidupan anak-anak remajanya, karena di luar kemampuan untuk mengawasi anak-anaknya, itu banyak adanya penggunaan alkohol dan drug atau obat-obatan yang orang tua tidak bisa mengawasi terus secara langsung. Jadi orang tua harus hati-hati di sini, karena setelah mereka tumbuh berkembang menjadi remaja, semakin banyak teman-temannya di sekolahnya, kemudian pengaruh lingkungan dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati, banyak sekali transaksi penggunaan alkohol dan penggunaan obat-obatan yang tentu saja sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Dan itulah salah satu alasan kenapa mereka ingin keluar dari rumah, karena dengan cara keluar dari rumah mereka bisa membatasi pengawasan dari orang tua. Mereka bisa bebas minum alkohol dengan teman-temannya sebenarnya, dengan teman-teman sebaya mereka. Kemudian mereka pun juga tidak jarang mengkonsumsi obat-obatan yang sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Tapi itulah yang menjadikan alasan kenapa mereka lebih merasa nyaman kalau di luar daripada di rumah, karena orang tua tidak bisa mengawasi mereka secara langsung. Itu yang menjadikan alasan mereka untuk lebih suka keluar dari rumah. Oke nih guys, menurut sudut pandang saya yang terakhir yang dijadikan alasan kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah, dan ini yang sangat sering terjadi, yaitu perihal sex orientation atau orientasi seks. Jadi setelah tumbuh berkembang sebagai remaja, baik laki-laki atau perempuan, setelah mulai puber ya, ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, maka mereka memutuskan untuk keluar dari rumah, kemudian sepakat untuk tinggal bareng dengan pasangan mereka, dengan pacar mereka, dengan kekasih mereka. Gimana sih kalau sudah remaja kemudian tinggal di rumah, keluar rumah nanti dilarang, kemudian mau ketemu temannya agak lama dan sebagainya dilarang. Apalagi kalau misalnya kita punya pacar, padahal yang namanya orang yang lagi sayang-sayangnya punya pacar itu pengennya ya sehidup semati, 24 jam 7 hari itu ketemu dan terus hidup bareng. Itu namanya orang yang lagi jatuh cinta ya. Dan kita semua pernah mengalami muda, jadi itu yang jadikan alasan bagi mereka. Dan karena budaya di sini itu sangat mendukung dan itu dilindungi undang-undang, usia 18 tahun mereka bisa memutuskan untuk keluar rumah untuk tinggal bareng dengan pacar mereka. Meskipun mereka tentu saja dalam usia 18 tahun, sebagian besar anak-anak di Amerika pun juga masih bersekolah SMA. Terus pertanyaan, apa tidak ada batasan dari sekolah bahwa anak sekolah itu tidak boleh tinggal bareng dalam sekolah? Tidak ada. Artinya bahwa tugas sekolah di sini itu adalah memberikan edukasi sebatas di sekolah. Di luar sekolah adalah tanggung jawab orang tua dan mereka masing-masing. Dan itu memang sisi yang sangat buruk ya bagi budaya kita. Satu hal yang sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh, tapi ya sekali lagi bahwa tujuan saya di sini adalah ingin berbagi wawasan, ingin berbagi pandangan. Jadi belajar baik itu tidak selalu melihat sesuatu yang baik. Dari satu hal yang buruk menurut kita yang dilakukan oleh orang lain, kita pasti tahu apa solusi baiknya dari situ. Jadi itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa move out itu dimulai secara legal usia 18 tahun dan itu dilindungi oleh undang-undang. Pada saat itulah seorang remaja SMA pun boleh move out untuk tinggal bareng dengan pacarnya dengan kehidupan bebasnya itu saja, dan orang tua tidak bisa membatasi karena secara legal bahwa itu diperbolehkan di sini. Baik kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Jika kalian menyukai jenis-jenis stereotip atau jenis-jenis video kali ini, jangan lupa untuk menulis request atau permintaan stereotip di kolom komentar di bawah video ini. Tentu saja saya sangat mengapresiasi jika kalian semua juga membantu saya untuk meng-share video ini ke teman-teman, sehingga pelajaran, wawasan, dan pengalaman ini bisa kita petik kemanfaatannya di kemudian hari. Di akhir kata, terima kasih semua yang sudah mengikuti perjalanan video saya kali ini. Seperti biasa, saya sampaikan selamat beraktif dan selamat berkarya.
dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam hangat dari Houston, Texas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.